Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan eh, yaitu fungsi dari alat-alat yang digunakan dalam penggunaan KB IUD. Baiklah, yang pertama ada APD. APD itu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. APD ini terdiri dari kelengkapan yang wajib digunakan oleh pekerja sesuai dengan bahaya dan resiko kerja yang mereka alami. Baiklah, yang kedua yaitu ada gunting mayo. Gunting mayo adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam instrumen bedah atau ebijin yang digunakan untuk menggunting benang, menggunting jaringan, dan menggunting balutan. Selain itu, biasanya gunting mayo digunakan untuk mengeksploitasi serta merapikan luka. Baiklah, yang ketiga ada pipa makanan. Dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan sonde atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah feeding tube. Adalah suatu alat bantu medis yang digunakan untuk mengatasi masalah pemberian nutrisi pada pasien yang mengalami kesulitan menelan ataupun menolak untuk makan. Seperti misalnya ada pasien yang tidak mau makan. Baiklah, di sini ada yang keempat yaitu spekulum. Spekulum digunakan dalam bidang kebidanan dan kandungan untuk membuka lubang vaginal depan guna memungkinkan pemeriksaan melihat bagian vaginal belakang dan mulut rahim. Banyak juga digunakan untuk memeriksa kanker serviks, pap smear, pemeriksaan kandungan dan vaginal. Baiklah, yang kelima yaitu tenakulum. Adalah salah satu alat operasi kebidanan atau kandungan yang digunakan untuk menjepit serviks atau leher rahim sesuai dengan posisi yang diinginkan. Alat ini biasanya digunakan untuk meluruskan bagian dari serviks atau leher rahim. Baiklah, yang keenam ada pinset anatomi. Pinset anatomi adalah pinset yang digunakan untuk menjepit jaringan dalam operasi yang digunakan untuk memegang jaringan, alat dan bahan medis, dan dapat juga digunakan untuk memegang kasa dan kapas pada saat membersihkan luka. Baiklah, di sini yang ketujuh yaitu tampon tang. Tampon tang merupakan suatu alat yang berfungsi untuk memasang atau mengambil tampon dalam saluran kanal, dan tampon tang berbahan dasar stainless steel yang dapat disterilisasikan sehingga dapat digunakan dalam keadaan higienis. Baiklah, yang kedelapan yaitu ada KB IUD. KB IUD ini biasanya juga dikenal dengan sebutan kontrasepsi spiral. IUD bekerja dengan cara menghambat gerakan sperma menuju saluran rahim untuk mencegah pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan. Baiklah, yang kesembilan ada lampu sorot yang biasanya digunakan untuk memberikan visibilitas yang lebih pada suatu area tertentu. Misalnya kita melakukan pemeriksaan, kita menggunakan lampu sorot untuk menerangi. Dan di sini yang ke-10 yaitu nerbekan atau bengkok, digunakan untuk meletakkan instrumen seperti gunting, klem, pinset atau disposable, kasa, kapas, plester dan lain-lain yang telah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh lainnya di saat melakukan tindakan medis. Di sini ada larutan klorin digunakan untuk menghambat pertumbuhan serta membasmi bakteri dan berbagai jenis mikroba karena digunakan sebagai penjernih air, bisa juga digunakan sebagai penjernih air kolam. Baiklah, yang ke-12 yaitu kom kecil, yaitu digunakan untuk menaruh kasa, betadine, dan kasa steril tergantung dari jenis komnya. Baiklah, yang ke-13 yaitu ada betadine. Betadine bermanfaat untuk mencegah pertumbuhan dan membunuh kuman penyebab infeksi pada kulit, seperti infeksi akibat luka gores atau luka bakar ringan. Obat antiseptik ini tersedia dalam bentuk cairan, salep, semprot, dan stik. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.